Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi dan melanjutkan pembelajaran tentang prakarya dan kewirausahaan, yang pada kali ini memasuki pertemuan ke-7. Marilah sebelum kita mulai, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada kesempatan kali ini, pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Melanjutkan pembahasan tentang beberapa macam usaha jasa profesi dan profesionalisme, yang pada pertemuan sebelumnya membahas tentang beberapa daripada profesi dan profesionalisme, ya. Yang selanjutnya adalah kita merencanakan usaha jasa profesi dan profesionalisme. Ada ide dan peluang usaha untuk berkaitan dengan wirausaha di bidang profesi dan profesionalisme ini sangat banyak sekali. Usaha-usaha ini adalah ditunjang dengan pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Contohnya non formal adalah kursus. Kita mencari ilmu tambahan. Ada beberapa contoh ide di bidang usaha profesi. Contohnya adalah jasa perbaikan peralatan elektronika atau servis elektronik. Bisa servis HP, bisa servis televisi, bisa servis AC, bisa servis apapun yang berkaitan dengan elektronik. Ya. Yang kedua adalah jasa perbaikan sepeda motor atau jasa perbaikan mobil atau jasa perbaikan mesin, ya. Atau juga jasa perbaikan instalasi listrik, ya. Atau jasa-jasa yang lainnya. Contohnya adalah jasa rias pengantin, jasa menghias kue ulang tahun, untuk jasa memotong rambut atau salon, jasa tentang pokoknya beberapa jasa ini adalah diawali dengan pendidikan, baik itu pendidikan atau pelatihan tersebut sifatnya resmi, yaitu sekolah atau kuliah, atau istilahnya non resmi, yaitu kursus. Jadi banyak sekali peluang usaha yang ketika kita menggalinya lebih lanjut, ketika kita memiliki keahlian tersebut, sangat-sangat penting sekali untuk kita memiliki modal awal berwirausaha. Sumber daya yang dibutuhkan apa? Ya, seperti biasa, sumber daya yang dibutuhkan adalah tidak lebih dari 6M. 6M di sini adalah, yang pertama adalah man, orangnya itu sendiri. Ya, kalian itu sendiri. Ketika ingin menjadi ketika ingin membuka bengkel sepeda motor, teknisi ini siapa? Ya, kalian itu sendiri, man-nya. Yang kedua, money, uang. Uang untuk apa? Untuk beli peralatan atau untuk mengambil kursus dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah apa? Materials, barang bahan nih. Kalau bengkel bahan bahannya ya obeng, ya kunci pas, ya peralatan seperti mungkin untuk membuka hal-hal yang tertentu yang sifatnya khusus, atau untuk meluruskan body, center dan sebagainya. Terus ada juga mesin. Selain peralatan-peralatan, kita butuh mesin. Contohnya apa mesin?
Oh, kita butuh mesin untuk menggerinda, mesin gerinda, atau kita butuh mesin untuk untuk istilahnya membuka, atau mesin tertentu untuk mengatur dan mengecek. Sekarang karena usaha bengkel itu adalah menggunakan komputerisasi, ya mesin yang kita butuhkan adalah komputer untuk mengecek kerusakannya di mana. Kalau sudah punya mesin, kita harus tahu cara menggunakannya, metode. Ya. Nanti jadinya menerima bongkar, tidak terima pasang. Nah ini bisa tahu caranya membongkar, tidak tahu caranya memasang. Karena apa? Tidak tahu metodenya. Ilmunya gak duwe. Terus yang terakhir adalah market. Kalau kita mau membuka istilahnya bengkel, ya di pemukiman yang banyak orang-orang yang punya sepeda motor. Kalau sama contoh kalian membuka bengkel kok di perumahan elit yang tidak punya sepeda motor, punyanya mobil, ya tidak laku. Kalau di perumahan elit yang banyak mobil, ya buka bengkel mobil. Nah ini contohnya. Maka 6M adalah sumber daya yang dibutuhkan ketika kalian ingin membuat usaha di bidang ini, ya. Ini ditawarkan dijelaskan lebih lanjut tentang apa itu man, apa itu money, apa itu materials, apa itu mesin, ya, method dan market. Ini adalah 6M tentang penjelasan daripada sumber daya yang dibutuhkan ketika membuat sebuah wirausaha. Tidak kalah penting adalah administrasi. Administrasi ini adalah catatan-catatan penting yang mungkin akan mengingatkan kita, ya, tentang pembukuan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak bukukan, kalau kita tidak catat, maka akan hilang. Contohnya adalah tentang keuangan. Hari ini pemasukan berapa, pengeluaran berapa. Kalau tidak dicatat, tidak dibukukan, maka nanti akan bingung loh. Kemarin dapat kita lihatnya banyak, yang servis kok dapatnya hanya sekian. Nah, ini makanya perlu dicatat pembukuan keuangannya. Kepegawaian, kira-kira karyawan saya telat enggak masuknya? Telat berapa menit? Maka ini namanya kepegawaian. Bahan baku masih ada enggak suku cadangnya? Kalau mungkin di usaha pembuatan makanan, masih ada enggak berasnya, masih ada enggak itu tepungnya, masih ada enggak itu, dan lain sebagainya. Nah ini dicatat, ya. Dan peralatan yang digunakan, Pak, ini obengnya sudah tidak bisa digunakan, obengnya sudah aus, ya, nanti perlu diremajakan kembali, dicatat. Selain administrasi juga ada istilahnya, kenapa administrasi ini selain itu dicatat adalah mungkin untuk mengingat-ingat. Oh, contoh di servis motor ini sudah pernah servis 2 kali, ini servis yang ketiga, dan lain sebagainya. Ini adalah berkaitan dengan pencatatan riwayat. Nah, oh, bapak ini sudah pernah kalau di Pak Dokter itu sudah pernah berobat berapa kali, obatnya ini semuanya. Jadi nanti kalau mau saya kasih obat ini kira-kira bagaimana, alergi atau tidak, itu namanya ada catatan riwayatnya. Sama juga ketika di sekolahan, riwayatnya apa? Punya raport. Nah ini contoh adalah administrasi dan pencatatan, ya. Cara membuatnya bagaimana? Pertama adalah kita rencanakan jasa, profesi, dan profesionalisme. Kira-kira karena yang dibutuhkan di masyarakat apa ya sekarang yang ramai? Ya. Manusia sekarang ini, masyarakat yang ada di sekitar kita butuhnya apa? Jasa laundry, buka jasa laundry. Jasa pemesanan makanan, buka jasa pesanan makanan. Jasa fotokopi, buka jasa fotokopi. Ya. Ini adalah istilahnya kita harus bisa merencanakan yang di sini adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Karena target utama kita pasti
kanan kiri kita dulu. Nah ini ada sekilas info dulu. Jika sekarang kita sudah banyak temukan hal yang dimanfaatkan dari kehadiran teknologi, ini kita garis bawahi teknologi. Sekarang adalah eranya era teknologi. Maka tidak diragukan lagi jika teknologi akan semakin diperdayakan untuk kepentingan bisnis. Mau tidak mau kita harus mempelajari yang namanya teknologi. Setiap tahun akan ada tren bisnis online. Sekarang semuanya di online kan. Kehadiran bisnis online di Indonesia semakin mumpuni, misalnya di bidang content publish dan affiliate marketing. Ini publishing dan affiliate marketing sekarang semuanya dengan menggunakan jasa media sosial dan internet. Isine iki dipublish itu ditampilkan dan ditawarkan. Dengan adanya bisnis online ini, maka pemenuhan ekonomi masyarakat Indonesia terutama di bidang digital akan semakin maju. Jadi kita akui atau tidak, sekarang membutuhkan media online. Lanjutkan. Yang kedua yang kita butuhkan adalah setelah kita punya ide dan sebagainya, kita punya alat dan bahan. Contoh mau membuat ini perangkat servis elektronika. Yang dibutuhkan apa? Man-nya ada orangnya. Man ini punya duit. Sekarang yang dibutuhkan apa? Bahan-bahannya. Materialnya. M yang ketiga material adalah solder antraktor. Untuk menghubungkan atau menggabungkan komponen-komponen kabel dan sebagainya dengan menggunakan solder, dan untuk menghilangkan daripada tenol itu menggunakan atraktor. Multimeter untuk ngecek tegangannya ini masih ada atau tidak. Tang itu banyak sekali modelnya. Tang yang mungkin setahu kalian cuma satu, tang itu banyak sekali. Ada tang potong, itu gunanya untuk memotong kabel. Tang lancip ini untuk mencepit bisa disebut dengan tang buaya juga ini untuk mencepit yang kecil dan panjang. Terus tang kombinasi, ini beberapa tang yang bisa dijadikan satu. Tang ampere ini digunakan untuk mengukur tegangan listrik, dan tang-tang lainnya. Ada obeng juga tidak hanya besar satu tok, obeng banyak sekali. Ada bur PCB atau bur untuk melubangi papan elektronika. Dan ini masih banyak lagi yang dibutuhkan. Kalau kalian mau memasak, membuat kue, apa yang dibutuhkan? Ya bahan-bahannya itu tadi dikumpulkan semuanya. Kalau mau membuat bengkel sepeda motor, ya harus punya semuanya. Jangan sudah memasang plang, menerima servis sepeda motor, alatnya tidak ada. Proses usaha jasa profesi dan profesionalisme, langkahnya apa? Membuat visi dan misi bisnis yang jelas. Ini setiap bab diulang, dan ini sama. Kalau mau membuat bisnis servis sepeda motor, visi dan misinya apa? Jangan hanya untuk tren saja sesaat. Visinya adalah untuk keberlangsungan bisnis tersebut. Yang kedua adalah PD terhadap usaha yang sedang dijalannya. Wah, ini nanti saingan saya berat ini. Saya belum punya langganan ini kan, bagaimana? Lah kalau sudah down dulu ya nyuwun sewu, usahanya tidak akan bisa maju. Fokus. Kalau fokusnya di sepeda motor, ya fokus di sepeda motor, jangan kemana-mana. Kalau fokusnya di makanan, ya di makanan saja, tidak usah kemana-mana. Ini contohnya. Berikan layanan yang terbaik pada setiap pelanggan. Maka apa yang dirasakan pelanggan di tempat Anda itu adalah kunci utamanya. Apakah nanti pelanggan itu balik kembali ke situ atau tidak, itu adalah berdasarkan dari layanan. Terus berusaha untuk meningkatkan kompetensi diri. Contohnya di teknik sepeda motor, setiap saat ada teknologi baru.
maka ya harus mau mempelajari teknologi baru tersebut. Ada masalah apa kira-kira, bagaimana solusinya, ya. Istilahnya adalah mengupgrade skillnya, mengupgrade pengetahuannya. Terus yang selanjutnya adalah menentukan jasa. Harganya kira-kira nanti berapa tarifnya. Tarif jasa profesi bengkel itu berapa. Kita harus survei ke sekitar-sekitar kita, di daerah-daerah sekitar kita. Jangan sampai memasang harga terlalu tinggi atau terlalu rendah. Terus harga bahan baku dan suku cadang yang digunakan kira-kira habis berapa. Tingkat kesulitannya apa? Ini mudah mas ini. Oh ini sangat sulit sekali, harus bongkar ini semua. Itu juga dihitung juga. Ya. Terus juga ada yang mempertimbangkan sertifikasi kompetensi yang dipilih. Ini karena saya sudah melaksanakan kursus sampai tingkat paling tinggi, jasa saya hargai mahal. Nah, contohnya seperti itu. Media promosi. Nah, sekarang kalau sudah punya tempat usaha, besok saya mau membuka tempat potong rambut, barbershop. Kira-kira agar ada pelanggan yang datang, promosi saya seperti apa? Yang pertama adalah dengan menggunakan promosi langsung. Promosi langsung adalah ketika ketemu dengan teman kita, bro, saya besok buka jasa potong rambut, mampir ya. Nah, ini contohnya. Atau mungkin ada jasa pameran, ya. Atau mungkin di tempat-tempat tertentu. Ini pokoknya promosinya langsung. Selain itu bisa menggunakan promosi tidak langsung. Contohnya memasang banner, memasang spanduk, memasang status di WA, memasang status di Facebook, di istilahnya grup-grup Facebook jual beli online dan sebagainya. Ini adalah promosi tidak langsung. Siapa tahu nanti ada orang yang istilahnya tergugah hatinya ingin mencoba bisnis kalian. Bisa menggunakan media cetak, elektronik, dan media digital. Nah, terus juga ada namanya sistem konsinyasi. Kalau ini modelnya adalah jual beli, ya, jasa titip. Contoh, seumpamanya saya adalah produsen tempe keripik, atau saya produsen daripada kerajinan di bidang seni dari bahan-bahan kuningan. Saya tidak bisa menjual secara langsung dengan istilahnya ke konsumen, maka saya titipkan. Saya titipkan di tokonya si A, saya titipkan di tokonya si B, saya titipkan di tokonya si C. Nah, titip-titip barang ini, ya, namanya adalah jasa konsinyasi. Titip barang untuk dijualkan agar barangnya laku. Nanti mungkin beberapa hari atau beberapa minggu, atau 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali kita cek apakah sudah laku atau belum barang kita. Nah, ini adalah berkaitan dengan jasa yang ada di bab yang kedua ini, di pertemuan yang ke-7. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.